Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sulistianingsih, Relawan Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Klaten dari SD Negeri 1 Denguran. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual nomor 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dituntut untuk memutuskan sebuah perkara yang di dalamnya terdapat sebuah dilema. Untuk itu, kita telah diajarkan bagaimana cara memberikan keputusan yang ideal atau yang terbaik dalam situasi dilema. Untuk memutuskan hal tersebut, kita telah diajarkan dengan adanya 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian pengambilan keputusan. 3 prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan 4 paradigma, yakni ketika kita menghadapi situasi yang dilema pada etika, maka akan terdapat nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Keempat paradigma tersebut secara umum terjadi pada situasi dilema etika adalah: yang pertama, dilema individu lawan masyarakat; yang kedua, dilema rasa keadilan melawan rasa kasihan; yang ketiga, dilema kebenaran melawan kesetiaan; dan yang keempat, dilema jangka pendek melawan jangka panjang. Terdapat 9 langkah pengambilan dan pengujian suatu keputusan. 9 langkah tersebut, yang pertama kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua kita harus tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta, dan yang keempat adalah pengujian benar atau salah dengan 4 prosedur. Yang kelima, cermati pengujian paradigma benar melawan benar. Selanjutnya, lakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, munculkan opsi trilema sebagai solusi tidak terduga dalam kondisi kebingungan. Yang kedelapan adalah buatlah keputusan. Dan yang terakhir adalah lihatlah lagi keputusan dan refleksikan agar dapat diambil pelajarannya dan dapat dijadikan acuan bagi kasus-kasus berikutnya. Cara yang akan saya tempuh dalam mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak kepada sesama teman. Yang pertama adalah berkoordinasi dan konsultasi kepada kepala sekolah sebagai atasan langsung tentang program-program yang ada dalam guru penggerak. Selanjutnya, saya juga akan melakukan sosialisasi kepada teman sejawat tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang ideal sebagai pemimpin pembelajaran dan menyampaikan praktik-praktik baik yang sudah saya laksanakan yang terdapat dalam guru penggerak. Selanjutnya, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk saya sendiri di lingkungan kelas yang saya ampuh. Langkah saya untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengandung unsur dilema adalah dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana menurut saya yang paling penting dalam langkah tersebut yaitu saya harus tahu situasi yang sedang saya hadapi. Apakah dalam kasus tersebut terdapat sebuah dilema ataukah hanya sebuah bujukan moral saja? Selanjutnya, saya akan mengkategorikan paradigma dari dilema etika tersebut dan memilih prinsip penyelesaian optima terbaik dalam memilih sebuah keputusan. Praktik dalam menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan saya mulai dari diri saya sendiri dan mulai saat ini. Untuk anak didik saya pada bulan Maret setelah kegiatan PTS 1, pada pekan ketiga saya akan mulai mengajarkan pada mereka bagaimana cara untuk mengambil keputusan yang ideal dengan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah.
selanjutnya dan untuk rekan sejawat akan saya sampaikan pada bulan Maret di pekan yang keempat pada kegiatan komunitas praktisi. Selanjutnya, jika saya diberikan kesempatan, saya juga ingin berbagi kepada teman yang lain di sekolah yang lain dalam komunitas kegiatan kelompok kerja guru atau KKG. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya membutuhkan pendampingan yang akan membantu saya, baik membantu saya dalam mengambil keputusan atau melakukan refleksi. Apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat atau efektif agar terdapat perbaikan-perbaikan dalam pengambilan keputusan ke depannya dalam kondisi yang dilema. Untuk itu, saya membutuhkan pendampingan dari kepala sekolah untuk senantiasa mengevaluasi cara pengambilan keputusan saya dan juga rekan sejawat sekaligus sahabat-sahabat saya untuk memberikan saran dan tempat kami saling bertukar pikiran. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga memberikan manfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.